Kapan Indonesia bisa ikut Piala Dunia, saudara-saudara? Saudara Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengabarkan Timnas Garuda bakal mendapat tambahan amunisi pemain baru. Russ you out, pointing out to Courtois that you would go on his left. No, I didn't see. Saya kecewa, saya sedih. Kapan kita membangun sepak bola betul-betul ya pemainnya pemain anak negeri. Deretan calon pemain Timnas Indonesia di Eropa ini berpeluang ditemui oleh pelatih John Hartman dalam agenda kerjanya dalam waktu dekat. Kemungkinan ini dapat terwujud lantaran beberapa waktu lalu John Hartman mengatakan bahwa dirinya akan mengadakan kunjungan ke Eropa. Serangkaian tugas berat diemban John Hartman setelah didapuk melatih Timnas Indonesia. Agenda FIFA Series bulan Maret mendatang jadi yang terdekat. Maka dari itu, John Hartman dalam sebuah wawancara mengungkapkan jika dirinya akan bergerilya ke Eropa demi melihat para diaspora Timnas Indonesia. Lebih lanjut, John Hartman tidak menutup kemungkinan adanya pemain yang akan dinaturalisasi demi menambah kedalaman skuad Merah Putih. Pada akhir Januari atau awal Februari, saya akan pergi ke Eropa untuk melihat lingkungan latihan mereka, pemain diaspora Timnas, mendengarkan pemain secara langsung, dan juga mencari pemain lain yang mungkin siap untuk bergabung, ucap Hartman. Perkataan John Hartman bukannya tanpa sebab. Untuk mempermudah kerjanya di Timnas Indonesia, ia butuh pemain dengan pengalaman internasional. Anda butuh pemain yang sudah merasakan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola dunia dan sepak bola internasional. Jadi saya akan terus merekrut pemain yang memiliki karir bagus, jelasnya. Pernyataannya tersebut kemudian menimbulkan tanya, siapakah diaspora yang nantinya bakal ditemui oleh John Hartman setibanya di Eropa? Apalagi masih ada beberapa pemain keturunan yang ternyata mengharapkan tawaran naturalisasi dari PSSI untuk bela Timnas Indonesia. Nama Pascal Struijk sudah lama disebut-sebut bakal bermain untuk Timnas Indonesia. Namun sampai sekarang, ia tak kunjung pulang ke kampung halaman sang ibu. Pada bulan Mei 2025, pelatih Timnas Indonesia saat itu Patrick Kluivert pernah menemui Pascal Struijk di Inggris. Akan tetapi, tak ada kesepakatan apapun yang tercapai. Malahan ketika diwawancarai ESPN pada 16 Januari kemarin, Pascal Struijk lebih memprioritaskan Belanda dan Belgia daripada Timnas Indonesia. Sangat menyenangkan melihat bagaimana para penggemar di sana dan betapa mereka ingin saya datang. Itu bukan sesuatu yang saya fokuskan, main untuk Timnas Indonesia, kata Struijk dari ESPN NL. Jadon Oosterwolde, bek andalan Fenerbahce yang tengah berkarir di Liga Turki, baru-baru ini menjadi sorokan karena pengakuan jujurnya mengenai masa depan karir internasionalnya. Pemain berusia 24 tahun tersebut secara terbuka mengungkapkan bahwa dirinya kerap menerima pertanyaan intens dari pihak keluarga terkait peluang membela Timnas Indonesia. Sang ibu yang diketahui memiliki darah asli Indonesia disebut menjadi sosok yang paling rajin menghubunginya untuk membahas kemungkinan putranya berseragam skuad Garuda. Lahir di Zwolle, Belanda pada 26 April 2001, Oosterwolde memang memiliki latar belakang garis keturunan yang cukup unik dan beragam. Ia menjelaskan bahwa darah Indonesia mengalir deras dari sisi sang ibu, sementara ayahnya mewariskan garis keturunan Suriname. Koneksi emosional dengan tanah leluhur inilah yang membuat keluarganya terus memantau perkembangan dan keputusan besar yang akan diambilnya. Dalam sebuah kesempatan wawancara, mantan pemain Parma ini mengakui bahwa komunikasi mengenai topik naturalisasi terjadi sangat intens lewat jalur keluarga. Ia menyebut sang ibu dan kerabat lainnya hampir setiap bulan rutin menanyakan apakah dirinya memiliki minat untuk pulang membela Merah Putih. Kendati mendapatkan perhatian besar dari keluarga, Oosterwolde menegaskan bahwa pendiriannya saat ini masih belum berubah. Ia masih menyimpan ambisi besar dan mimpi besar untuk menembus skuad utama Timnas Belanda guna bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa. Baginya kesempatan untuk membuktikan kualitas diri di tim Orange masih menjadi prioritas utama yang ingin diperjuangkan selagi usianya masih muda. Namun di tengah polemik pemilihan tim nasional tersebut, perjalanan karir Oosterwolde sempat terganggu oleh masalah hukum serius yang menimpanya di Turki. Pemain yang berposisi sebagai fullback ini dijatuhi hukuman penjara lebih dari 1 tahun akibat insiden keributan dalam derby panas melawan Galatasaray pada Mei 2024 lalu.
Kasus hukum tersebut tidak hanya menyeret dirinya seorang, tetapi juga melibatkan beberapa pemain dan staf Fenerbahce. Beruntung bagi kelangsungan karirnya, pengadilan memutuskan bahwa hukuman yang diterima Oosterwolde bersifat percobaan atau ditangguhkan, suspended sentence. Status hukum ini membuatnya masih bisa melanjutkan karir profesionalnya di lapangan hijau dan menjaga peluang untuk tampil di level internasional di masa depan. Dengan situasi yang masih dinamis, pintu bagi Jayden Oosterwolde untuk membela timnas Indonesia tampaknya belum sepenuhnya tertutup rapat. Mantan exco PSSI Hassani Abdul Ghani dalam sebuah wawancara mengatakan jika Shin Tae-yong pernah memintanya untuk dekati Jensen Silk demi proyek timnas Indonesia U20. Punya pendidikan berolahraga, jadi olahragawan, tetapi masa depannya juga terjamin. Pelatih anyar timnas Indonesia, John Hartman, menegaskan masih membuka pintu lebar bagi pemain diaspora untuk memperkuat skuad Garuda. Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers perkenalan di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Januari 2026, pagi WIB. Dalam kesempatan itu, Hartman berulang kali menyinggung pentingnya kualifikasi Piala Dunia 2030 sebagai target besar timnas Indonesia ke depan. Mantan arsitek timnas Kanada tersebut menilai Indonesia membutuhkan banyak pemain berkualitas untuk bisa bersaing di level dunia. Ya, saya rasa kalau Anda melihat perjalanan saya bersama Kanada, saya punya filosofi yang sangat jelas, ujar Hartman. Untuk bisa bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2, pemain yang bermain di 5 liga top dunia. Lanjutnya, pernyataan itu memperkuat sinyal bahwa proses naturalisasi pemain keturunan masih menjadi bagian dari strategi jangka panjang timnas Indonesia. Sejumlah nama diaspora pun kembali mencuat sebagai kandidat potensial. Siapa saja mereka? Berikut ini ulasannya. Salah satu nama yang paling mencuri perhatian adalah Jayden Quinn Oosterwolde. Pemain berpostur 189 cm ini saat ini membela Fenerbahce di Super League Turki sejak Januari 2023. Oosterwolde mengawali kariernya di Akademi FC Twente pada 2016, sebelum menembus tim U17 dan U19. Ia kemudian dipromosikan ke tim senior FC Twente pada musim 2020-2021. Kariernya berlanjut ke Italia setelah dipinjamkan ke Parma pada awal 2022, lalu dipermanenkan per 1 Juli 2022. Bersama Fenerbahce, Oosterwolde telah tampil dalam 89 pertandingan di berbagai ajang, termasuk kualifikasi Liga Champions, serta mencetak 2 gol untuk klub yang dijuluki Sari Kanarialar tersebut. Lahir di Zwolle, Belanda, pada 26 April 2001, Oosterwolde memiliki darah keturunan Indonesia Belanda dan Suriname. Meski sempat mendapat tawaran membela timnas Indonesia dan Suriname, dia sebelumnya masih memprioritaskan Belanda. Mereka meminta saya membela Indonesia. Tim Suriname juga meminta saya, tapi saya menundanya. Saya tidak pernah menolak, namun itu sama sekali tidak ada dalam agenda, ujar Oosterwolde kepada ESPN pada 25 November 2024. Keunggulan utama Oosterwolde adalah kemampuannya bermain di banyak posisi. Selain bek kiri, dia juga bisa tampil sebagai bek tengah maupun gelandang. Kombinasi kekuatan defensif, kecepatan, dan kontribusi menyerang membuatnya menjadi aset ideal bagi timnas Indonesia. Nama lain yang sudah lama dikaitkan dengan naturalisasi adalah Tristan Guyer. Pemain kelahiran Blaricum, Belanda, 2 September 2004 itu memiliki darah Indonesia dari nenek pihak ayahnya yang berasal dari Maluku. Saat ini, Guyer bermain untuk PEC Zwolle dengan status pinjaman dari Ajax U21 dan dikenal sebagai pemain versatil. Berdasarkan data Transfermarkt, dia mampu bermain sebagai fullback kanan, bek tengah, fullback kiri, gelandang bertahan, hingga gelandang sayap kanan dan kiri. Kehadirannya berpotensi menambah kedalaman lini belakang timnas Indonesia, mengikuti jejak pemain serba bisa seperti Kevin Dix, Sandy Walsh, dan Calvin Verdong, yang kerap diplot fleksibel dalam skema 3 atau 5 back.
Satu nama lain yang tak kalah menarik adalah Jensen Selb. Saat ini, bek tengah dengan tinggi badan 195 cm tersebut membela VfL Wolfsburg dengan status pinjaman dari klub Premier League Sunderland. Kabarnya, Selb memiliki darah keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Ambon. Lahir di Ede, Belanda, Selb menimba ilmu di Akademi PSV Eindhoven sebelum hijrah ke Inggris pada 2023. Dia telah mencatatkan debut bersama Sunderland dan sempat menjadi sorotan media Inggris sebagai bek muda potensial. Selb bahkan tampil sebagai starter pada pekan pertama Premier League 2025-2026, Sabtu, 16 Agustus 2025, dan bermain selama 53 menit saat Sunderland tampil telak menang 3-0 atas West Ham. Dengan postur ideal dan kemampuan duel arah yang kuat, Selb dinilai cocok untuk memperkuat pertahanan modern timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi persaingan ketat di level Asia hingga dunia. John Herdman resmi memegang kendali kepelatihan timnas Indonesia sejak diperkenalkan oleh PSSI pada Selasa, 13 Januari 2026. Pelatih asal Inggris itu langsung mempersiapkan tim untuk menghadapi agenda FIFA Series pada Maret 2026. Sayangnya, sebelum dapat menyusun kekuatan skuad Garuda dalam ajang itu, Herdman dipastikan kehilangan dua pemain. Mereka adalah gelandang Tom Haye dari klub Persib Bandung dan bek sayap Shane Patinama dari Buriram United. Herdman terpaksa mengeluarkan dua pemain itu sementara waktu dari daftar anggota skuad Garuda. Pasalnya, mereka masih menjalani sanksi larangan tampil membela timnas Indonesia di agenda resmi FIFA. FIFA menjatuhkan hukuman larangan tampil membela timnas Indonesia bagi Haye dan Patinama pada November 2025. Mereka mendapat hukuman tak boleh tampil dalam 4 pertandingan internasional di bawah naungan FIFA karena perilaku buruk saat menghadapi Irak pada Oktober 2025. Ketika itu, Haye dan Patinama dinilai menunjukkan perilaku buruk kepada perangkat pertandingan. Diduga mereka melakukan protes secara berlebihan kepada wasit asal Cina Ma Maning yang memimpin duel antara Indonesia dan Irak saat itu. Selain menerima hukuman larangan bermain selama 4 pertandingan, Haye dan Patinama dijatuhi sanksi denda. FIFA mengharuskan mereka membayar denda sebesar 5.000 franc Swiss atau sekitar 105,3 juta rupiah. Haye dan Patinama sama sekali belum menunaikan sanksi larangan bermain itu. Pasalnya, timnas Indonesia tidak memiliki pertandingan dalam kategori apapun pada periode FIFA Matchday kalender November 2025 lalu. Indonesia kemungkinan baru akan menjalani laga uji coba resmi bertajuk FIFA Series pada Maret 2026. Saat ini, diketahui ada 2 negara yang kemungkinan besar menjadi lawan skuad Garuda di bawah arahan Herdman, yakni Bulgaria dan Saint Kitts and Nevis. John Herdman resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru timnas sepak bola putra Indonesia. Momen tersebut berlangsung dalam konferensi pers perkenalan yang digelar di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Januari 2026. Dalam kesempatan itu, Herdman menyampaikan pesan emosional mengenai kecintaannya pada sepak bola Indonesia, besarnya kekuatan supporter, dan ambisinya mengangkat prestasi skuad Garuda ke level tertinggi. Ia menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di panggung sepak bola dunia. Konferensi pers ini menjadi penampilan resmi pertama Herdman sejak Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, mengumumkan pengangkatannya pada 3 Januari 2026 sebagai pengganti Patrick Kluivert. Agenda perkenalan sempat tertunda 1 hari karena alasan kesehatan serta penyesuaian cuaca sebelum akhirnya dapat terlaksana. Herdman membuka sesi perkenalan dengan suasana hangat dan santai. Ia bahkan sempat melontarkan candaan ringan sebelum menyampaikan pesan utamanya. Pelatih asal Inggris itu menegaskan keputusannya datang ke Indonesia bukan sekedar langkah profesional, melainkan juga pilihan hidup bagi dirinya dan keluarga. Ini akan menjadi perjalanan yang sangat menarik bagi saya dan keluarga, datang ke budaya baru, negara baru, dan pengalaman sepak bola baru.
ujarnya. Pelatih berusia 50 tahun itu juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, beserta jajaran Komite Eksekutif PSSI. Satu persatu pemain naturalisasi timnas Indonesia berbagai level usia memutuskan berkarir di tanah leluhurnya. Bagaimana sikap PSSI terkait fenomena itu? Pada musim ini saja, 7 pemain naturalisasi timnas Indonesia memilih bergabung dengan klub BRI Super League 2025-2026. Ketujuhnya adalah Jordi Amat ke Persija Jakarta, Rafael Struijk ke Dewa United, Jens Raven ke Bali United, Tom Hai dan Eliano Rangers ke Persib Bandung, Shane Patinama ke Persija, dan Dion Marks ke Persib. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak bisa mengintervensi langkah yang diambil para pemain naturalisasi timnas Indonesia. Meski PSSI adalah pihak yang menaturalisasi ketujuhnya dengan kepentingan supaya bisa membela timnas Indonesia, ia tetap membebaskan masa depan Dion Marks DKK. Yang seperti kami sampaikan, pertama ini pilihan mereka. Kami tidak bisa tahan mereka. Kami tidak gaji mereka. Mungkin beda kalau kami yang menggaji mereka. Pasti bisa diarahkan. Tapi ini soal pilihan mereka dan hak asasi mereka juga. Kami tidak bisa tahan, jelas Arya. Arya menduga para pemain naturalisasi timnas Indonesia itu tertarik berkancah di BRI Super League karena naiknya level kompetisi yang dibuktikan bisa mendatangkan pemain level Eropa. Mungkin karena banyak pemain naturalisasi datang, kualitas liganya naik sehingga membuat pemain-pemain naturalisasi mau datang, ucap Arya. Tidak hanya pemain naturalisasi, banyak juga pemain top yang mau datang karena kualitas kita, tutur tangan kanan Ketua PSSI Erick Thohir tersebut. Setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, John Hartman langsung bergerak. Pelatih yang berusia 50 tahun tersebut melakukan safari ke beberapa klub BRI Super League. Mulai dari Persita Tangerang, Persija, hingga sekarang berkunjung ke Bali United Training Center pada Rabu 28 Januari 2026. Kunjungannya tersebut dilakukan secara tertutup, dan awak media tidak bisa meliput. Dari informasi, John Hartman ternyata baru pertama kali ke Bali. Selama di Bali United Training Center, ia sempat berkeliling untuk melihat berbagai fasilitas yang dimiliki klub berjuluk Serdadu Tridatu tersebut. Ya, tempat ini sangat fantastik, dan saya pertama kalinya ke Bali, lalu melihat fasilitas yang begitu luar biasa. Saya melihat ada standar sepak bola yang baik di Bali, dan berharap dalam waktu mendatang, timnas Indonesia akan berlatih di sini, ungkap John Hartman melalui rilis dari Bali United. Sama seperti era Shin Tae-yong hingga Patrick Kluivert, John Hartman ingin melakukan pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali United Training Center karena adanya fasilitas penunjang yang memadai. Pemusatan latihan kemungkinan dilakukan sebelum timnas Indonesia menghadapi Piala AFF 2026 atau pada Maret mendatang. Pelatih yang memiliki catatan mentereng sepanjang kariernya ini pun membandingkan perkembangan klub yang ada di negaranya dan kembali memuji tim asuhan Johnny Johnson tersebut. Tim top di Liga Inggris pun memiliki standar pusat pelatihan yang baik. Begitu juga dengan akademi mereka yang terus berjalan dengan dukungan sebuah tempat latihan yang baik, ucapnya. Apa yang dilakukan oleh Bali United sejauh ini sangat luar biasa, dengan melihat perkembangan sepak bola di luar, seperti Inggris dan negara sepak bola lainnya. Tambah mantan arsitek timnas sepak bola wanita Selandia Baru ini. John Hartman dikontrak PSSI dengan durasi 2 tahun untuk menangani timnas Indonesia. Ada opsi juga diperpanjang hingga 2030. Targetnya selain di Piala Asia 2027, skuad Garuda diharapkan mampu lolos ke Piala Dunia 2030. Pembinaan usia muda menurut John Hartman bisa menjadi salah satu fondasi yang kuat sebagai proses yang berjalan dalam mendukung perkembangan sebuah tim. Saya pikir dengan memiliki tempat latihan yang bagus ini akan memudahkan dalam pengembangan pemain muda. Sebab inti dari pengembangan pemain itu sendiri, selain talenta adalah dukungan berupa fasilitas latihan yang baik, ucapnya. Pelatih yang berusia 50 tahun tersebut juga mengirim pesan kepada supporter dan seluruh masyarakat Indonesia. Ia mengatakan timnas Indonesia baru akan memulai perjalanan panjang dengan tujuan untuk bisa ke Piala Dunia 2030. Kita adalah bagian dari cerita untuk negara ini.
saya berjuang bersama tim di ruang ganti dan lapangan, sementara kalian sebagai supporter akan mendukung di belakang kami. Semuanya pun memiliki kontribusi yang sama untuk negara Indonesia. Tutupnya. Pemain timnas Indonesia, Shane Patinama, mengaku kecewa tak bisa ikut memperkuat skuad Garuda dalam ajang FIFA Series 2026. Sebagaimana diketahui, ajang berskala internasional yang diikuti oleh 48 tim anggota asosiasi FIFA itu diagendakan bergulir pada Maret mendatang. Turnamen tersebut bakal menjadi salah satu tugas pertama John Hartman di skuad Garuda. Dia baru ditunjuk sebagai pengganti Patrick Kluivert yang cabut selepas kegagalan di kualifikasi Piala Dunia pada Oktober silam. Sayangnya Patinama tak bisa ikut mendampingi debut Hartman dengan timnas Indonesia di FIFA Series. Pemain berusia 27 tahun itu terkena skorsing saat di kualifikasi Piala Dunia di Arab Saudi. Terkait itu Patinama pun terang-terangan mengaku kecewa. Saya tahu siapa yang akan menjadi lawan kita di FIFA Series, tapi satu hal yang pasti bahwa saya tidak akan bermain karena saya terkena skorsing, ujarnya kepada awak media. Saya terkena hukuman 4 pertandingan karena melawan wasit di Arab Saudi. Jadi saya sedikit kecewa karena tidak bisa main, imbuhnya. Shane juga tak menampik bahwa dia menyesali sikapnya ketika itu. Dia merasa tidak seharusnya melawan wasit agar tetap bisa memperkuat timnas Indonesia. Saya ingin bermain di laga itu, di FIFA Series, tapi mungkin saya seharusnya tidak melawan wasit. Tapi itu sudah lewat, jadi tidak apa-apa, pungkas Shane lagi. Terlepas dari itu, Shane berjanji bakal menonton pertandingan timnas Indonesia. Kebetulan dia saat ini menetap tanah air karena bergabung dengan klub BRI Super League Persija Jakarta. Tapi sekarang saya di sini, saya bisa menontonnya, pertandingannya, jadi itu bagus, kata Patinama lagi. Ini juga akan menjadi kali pertama bagi pelatih John Hartman menangani timnas Indonesia. Jadi pelatih bisa melihat pemain, pemain bisa melihat pelatih, dan gaya bermainnya, tandas dia. Untuk diketahui, kepindahan Shane Patinama ke Persija Jakarta menambah panjang daftar pemain diaspora timnas Indonesia yang banting setir ke liga lokal. Sebelumnya Jordi Amat ke Persija Jakarta, Tom Hai dan Eliano Rangers ke Persib Bandung, Rafael Struijk ke Dewa United, hingga pemain muda Jens Raven ke Bali United sudah lebih dahulu bertolak ke tanah air. Mengenai proses adaptasinya bersama Macan Kemayoran, Shane pun mengindikasikan dirinya tak begitu kesulitan. Hal itu lantaran ada banyak pemain Persija Jakarta yang sudah sangat dia kenal setelah sama-sama berjuang di timnas Indonesia. Saya sudah kenal beberapa pemain, seperti Witan Sulaiman, Jordi Amat, Rizky Ridho, dan sekarang waktunya untuk mengenal pemain lainnya, ujar Shane saat mengikuti sesi latihan Persija Jakarta di Sawangan, Depok, Jawa Barat pada Rabu 28 Januari 2026. Adaptasinya berjalan lancar, mereka sangat baik pada saya, tambah mantan penggawa KAS Yupen itu. Wacana naturalisasi kembali mencuri perhatian publik sepak bola nasional. Kali ini, dua pemain yang santer diperbincangkan adalah gelandang Madura United Jordi Weherman dan pemain sayap Bangkok United Ilyas Al-Hafd. Keduanya disebut-sebut masuk dalam proyeksi penguatan timnas Indonesia menghadapi padatnya agenda internasional sepanjang tahun 2026. Jordi Weherman menjadi figur yang paling banyak disorot. Pemain tengah dengan tipikal box-to-box secara terbuka mengungkapkan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Ia menilai kesempatan mengenakan jersey merah putih sebagai sebuah kebanggaan tersendiri. Dari sisi teknis, Weherman dianggap mampu memberikan kontribusi signifikan melalui kemampuan mengatur tempo permainan, distribusi bola, dan pengalaman bertanding di level kompetitif. Selain itu, nama Ilyas Al-Hafd juga kembali mencuat ke permukaan. Winger yang saat ini berkarir di Liga Thailand tersebut dinilai memiliki atribut yang dibutuhkan timnas, seperti kecepatan, kelincahan, dan kemampuan menembus pertahanan lawan melalui duel 1 lawan 1. Kehadirannya diyakini dapat memperkaya opsi arangan di lini depan. Kendati isu ini berkembang luas, hingga kini PSSI belum memberikan konfirmasi resmi terkait proses naturalisasi kedua pemain tersebut. Pemain naturalisasi Malaysia, Rodrigo Holgado dan Gabriel Palmero, bereaksi setelah CAS menanggungkan sanksi dari FIFA.
skandal seputar naturalisasi ilegal yang melibatkan 7 pemain timnas Malaysia kini memasuki fase baru. Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, telah membuat keputusan terkait status para pemain tersebut. Pada Senin 27 Januari 2026, CAS mengabulkan permohonan Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, untuk menangguhkan eksekusi hukuman yang dijatuhkan FIFA kepada para pemain naturalisasi tersebut. FAM ingin menginformasikan bahwa CAS telah mengabulkan permohonan penangguhan eksekusi yang diajukan oleh 7 pemain timnas nasional, yaitu Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, John Irazabal, dan Hector Hefel. Demikian pernyataan resmi dari FAM. Keputusan ini berarti bahwa larangan 12 bulan dari semua aktivitas sepak bola yang dijatuhkan FIFA kepada 7 pemain Harimau Malaya tersebut ditangguhkan sementara. Mereka diizinkan untuk melanjutkan karier mereka dan berpartisipasi dalam aktivitas apapun terkait sepak bola sampai keputusan akhir bandingan di CAS dibuat. Ketika Anda tidak menduganya, matahari muncul. Never scored at Stamford Bridge before, so it's always nice to add a new ground. How was it with both of Ini those? juga ada tim yang baru, ya kan, pelatih baru. Saya percaya kita akan mencapai. Ya kita lihat ada 2 pemain, tapi sebelum salaman saya nggak mau komen nanti. Daftar pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia mungkin akan bertambah, sebab paling tidak ada 3 pemain asing di BRI Super League 2025-2026 yang dikabarkan siap atau sedang menjalani proses naturalisasi.